Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ang Samsudin Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Denny Saputra dengan NIM 1221003 Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan energi terbarukan integrasi panel surya pada infrastruktur pengisian baterai elektrik bike. Di sini ada topik pembahasan yang saya akan angkat. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Untuk pembahasan pertama ada pendahuluan di mana saya akan mengangkat 4 topik, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Nah, pada latar belakang, pentingnya energi terbarukan dengan meningkatkan kebutuhan energi dan dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil. Energi terbarukan juga menjadi solusi yang semakin penting, di mana energi surya sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang paling melimpah, menawarkan potensi besar untuk memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Khususnya di Indonesia yang berada di sepanjang garis khatulistiwa, energi surya memiliki potensi pengembangan yang sangat besar. Indonesia dapat menghasilkan sekitar 5,10 MW listrik tenaga surya atau sekitar dengan 112.000 global warming potensial dengan total luas wilayah sekitar 2 juta km persegi dan iradiasi matahari sekitar rata-rata 4,8 kWh per meter persegi. Di mana perkembangan energi listrik khususnya sepeda listrik semakin populer sebagai alat transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. Namun, tantangan dalam pengisian daya dan penyimpanan energi masih menjadi hambatan utama dalam adopsi luas kendaraan listrik. Oleh karena itu, pengembangan sistem pengisian daya yang efisien dan terintegrasi dengan sumber energi terbarukan sangat diperlukan. Untuk itu, inovasi teknologi khususnya Arduino yang akan saya pakai untuk penelitian saya menjadi pengembangan sistem pengisian daya menawarkan fleksibilitas dan kemudahan dalam perancangan dan pengimplementasiannya. Dengan memanfaatkan Arduino, sistem yang akan dirancang untuk mengoptimalkan pengisian baterai dari panel surya serta memantau dan mengontrol kinerja secara real time sehingga meningkatkan efisiensi dan keberlangsungan penggunaan energi. Nah, di sini ada 3 poin pada identifikasi masalah saya. Yang pertama, masih rendahnya pemanfaatan energi surya di Indonesia meskipun memiliki potensi besar. Nah, poin kedua, keterbatasan infrastruktur pengisian baterai untuk kendaraan listrik yang dapat menghambat adopsi kendaraan listrik secara luas. Nah, yang terakhir, kebutuhan untuk merancang sistem pengisian baterai yang terintegrasi dengan panel surya untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik dan mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan. Selanjutnya, memasuki ke rumusan masalah, saya memiliki 2 poin rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pengisian baterai yang terintegrasi dengan panel surya yang efektif dan efisien untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik, serta bagaimana sistem tersebut dapat mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Nah, poin kedua, apa saja komponen yang diperlukan untuk membangun infrastruktur pengisian baterai berbasis energi surya yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna kendaraan listrik di berbagai lokasi. Nah, untuk tujuan penelitian saya memiliki 2 poin. Yang pertama, untuk merancang sistem pengisian baterai yang terintegrasi dengan panel surya yang efektif dan efisien guna mendukung penggunaan kendaraan listrik seperti electric bike di Indonesia. Nah, poin keduanya yaitu mengidentifikasi dan menentukan komponen apa saja yang diperlukan dalam membangun infrastruktur pengisian baterai berbasis energi surya yang dapat memenuhi kebutuhan penggunaan listrik di berbagai lokasi.
Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan tinjauan pustaka. Yang pertama ada energi surya merupakan sumber daya yang mudah beradaptasi dan sumber energinya alternatif itu sangat praktis, di mana energi matahari juga bisa menjadi energi matahari merupakan jenis energi terbarukan yang ditangkap dari matahari dengan menggunakan peralatan khusus, yaitu panel surya. Panel surya tersebut adalah perangkat untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui efek fotovoltaik. Nah, di sini ada baterai dan inverter. Baterai perannya yaitu guna perancangan alat untuk menyimpan energi yang dihasilkan dari panel surya untuk digunakan saat dibutuhkan. Sedangkan untuk inverter juga berfungsi sebagai pengubah arus arah dari baterai menjadi arus bolak-balik yang dapat digunakan oleh perangkat listrik. Terus selanjutnya ada sistem pengisian daya atau bisa disebut juga dengan charging station. Di situ merupakan fasilitas eksternal yang dimaksud untuk mengisi daya kendaraan listrik yang masih menggunakan panel distribusi dari pemerintah. Untuk itu, pada perancangan alat akan menggunakan panel surya sebagai distribusi penghasil tegangan dari energi terbarukan, yaitu matahari, dan Arduino Uno sebagai pengontrol dan pengelola sistem untuk panel surya, baterai, dan inverter. Nah, untuk pembahasan ketiga kita memasuki metode penelitian. Di mana untuk desain penelitian saya menggunakan penelitian eksperimental dengan pendekatan kuantitatif. Tujuannya untuk merancang dan menguji sistem pengisian baterai elektrik bike yang terintegrasi dengan panel surya. Sistem akan dikembangkan secara prototipe dengan memperhatikan efisiensi energi dan kinerja komponen utama seperti panel surya, baterai, dan inverter. Hasil eksperimennya akan dianalisis untuk mengevaluasi performa sistem dan tingkat efisiensi yang akan dicapai. Berikut flowchart atau diagram alir pada proposal penelitian saya. Yang pertama yaitu dengan mulai, yang kedua dengan pengumpulan data, yang ketiga ada analisis kebutuhan, yang keempat ada perancangan alat, di mana perancangan alat tersebut memiliki dua tahap, ada tahap melalui perancangan software dan tahap kedua yaitu perancangan hardware. Setelah itu ada pengujian alat dan analisis data dan terakhir selesai. Nah, untuk metode pengumpulan data saya memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu study datur, yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi dari sumber akademik yang relevan seperti jurnal atau artikel. Nah, yang kedua ada observasi eksperimen, di mana pengamatan langsung terhadap kinerja sistem prototipe. Dan yang terakhir yaitu konsultasi atau diskusi dengan interaksi dengan dosen untuk memvalidasi desain dan komponen yang saya akan rancang. Nah, berikut adalah Gantt chart penelitian saya. Pada poin pertama yaitu pengumpulan judul. Saya mengumpulkan judul pada 2 minggu awal di bulan September. Nah, untuk poin kedua yaitu pengumpulan referensi, saya mengumpulkan di akhir minggu September dan awal Oktober. Nah, untuk yang ketiga yaitu pengumpulan data, saya mengumpulkan yaitu pada bulan Oktober minggu ketiga sampai awal November minggu pertama. Nah, untuk yang terakhir yaitu penyusunan proposal dan penulisan bab 1 sampai bab 3, saya mengumpulkan dari minggu kedua pada bulan November sampai minggu kedua pada bulan Desember. Nah, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, berikut referensi yang saya ambil guna mensukseskan perancangan yang akan saya buat. Nah, ini lampiran yang dimana ini sebuah foto yang nantinya saya akan melakukan perancangan di sebuah kampus STTX Mako Subang di lab elektro. Nah, terima kasih. Cukup sekian pemaparan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.